siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas metode penelitian pendidikan SD yang diampu oleh Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI MPD. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang penelitian kuantitatif. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Aprilia Pawat, NPM 306195, dan rekan saya Bapak Anwar Puadi, NPM 3061956146. Selamat menyaksikan. Penelitian kuantitatif. Pokok pembahasan yang pertama, pengertian penelitian kuantitatif. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Yang keempat, ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang kelima, proses pengukuran penelitian kuantitatif. Dan yang keenam, analisis penelitian kuantitatif. 1. Pengertian penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan. Metode ini juga disebut juga metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik untuk menguji teori melalui proses berpikir deduktif, umum, atau khusus. Ketiga, kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Kelebihan dari penelitian kuantitatif, menurut Surya Brata menjelaskan beberapa kekuatan metode penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. Yang kedua, memungkinkan tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. Yang ketiga, data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Yang keempat, memungkinkan penggunaan teknis analisis, statistik, dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. Yang kelima, hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. Yang keenam, penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Kebenaran diterima secara sepakat oleh para pengamat sehingga kesimpulan yang dicapainya kuat. Kekurangan penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Yang keempat, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan sampel yang jumlahnya sedikit. Nah, itu tadi kekurangan dari penelitian kuantitatif. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang ciri-ciri penelitian kuantitatif. Ciri-ciri dari penelitian kuantitatif yang pertama itu sifat realitasnya dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, terukur. Yang kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti independen supaya terbangun objektivitas. Yang ketiga, hubungan variabelnya sebab akibat atau kausal. Yang keempat, ciri-cirinya itu cenderung membuat generalisasi, dan ciri-ciri yang terakhir yaitu cenderung bebas nilai. Yang kelima, persyaratan dari penelitian kuantitatif. Persyaratannya yaitu yang pertama, sistematis. Dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana
sampai dengan yang kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu berencana, dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelum dilakukan penelitian sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Yang ketiga itu mengikuti konsep ilmiah, mulai dari awal sampai akhir, kegiatan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. The left need. Penelitian dilakukan karena diawali oleh adanya kebutuhan atau tantangan untuk menyelesaikan suatu masalah. The problem. Merumuskan masalah agar suatu masalah penelitian menjadi jelas, batasan, kedudukan, dan alternatif cara masalah. The hypothesis. Menetapkan hipotesis sebagai titik tolak mengadakan kegiatan pemecahan masalah. Jadi, dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita harus menentukan titik tolak untuk mengadakan kegiatan pemecahan masalah. Collection of data as evidence, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Concluding belief, menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan dikembalikan kepada hipotesis yang sudah dirumuskan. Dan general value of the conclusion, menentukan kemungkinan untuk mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Menurut Sutresno Hadi di dalam Suharsini Arikunto tahun 1998, halaman 15. Selanjutnya, prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu memilih masalah. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah rancangan penelitian. Yang keempat, merumuskan anggapan dasar dari hipotesis. Yang kelima, memilih pendekatan. Yang keenam, menentukan variabel dan sumber data. Yang ketujuh, menentukan dan menyusun instrumen. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Yang kesembilan, menganalisis data pelaksanaan. Yang kesepuluh, menarik kesimpulan. Dan terakhir, menulis laporan pembuatan laporan. Lima, karakteristik dari penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif pada dasarnya menggunakan data berupa angka yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Yang kedua, sifat datanya monitetik, yaitu satu tanda, satu makna yang berarti pengambilan data secara pasti. Yang ketiga, peranan hipotesis sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan kerangka berpikir, hipotesis merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat pada berbagai faktor yang saling terkait dan merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Yang keempat, pada penelitian kuantitatif, peranan statistik sangat mutlak digunakan. Yang kelima, metode penelitian kuantitatif lebih mengandalkan pada instrumen. Hal ini dikarenakan kualitas instrumen penelitian berkenan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data yang berkenaan dengan ketepatan cara-cara untuk mengumpulkan data. Yang ketujuh, lebih berorientasi pada produk. Hal ini dikarenakan data yang diolah berupa angka, sehingga harus sesuai dengan jumlah yang ada. Dan yang kedelapan, struktur yang digunakan bersifat baku, yaitu hasil atau produk yang telah ada dilakukan berdasarkan struktur atau aturan yang sudah berlaku. Sekian dan terima kasih. Demikian video presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian ini, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.